Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Azka Naznaini Azmi, Prodi Ilmu Komunikasi UPPJ Bandung. Yang terhormat Ibu Anissa Nur Rahmawati, SIKOM MIKOM, selaku tutor mata kuliah pelajaran praktik public speaking. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu fenomena yang mungkin kita pernah alami atau tanpa sadar kita lakukan, yaitu ghosting. Kita semua tahu ghosting itu menyakitkan, diabaikan tanpa kabar, dibiarkan menggantung tanpa kejelasan, rasanya kayak ngomong ke tembok. Tapi, ironisnya, hampir semua dari kita pernah jadi korban dan mungkin juga pernah jadi pelaku. Kalau kita pikir-pikir, kenapa ghosting itu kejam? Tapi, kenapa kita melakukannya? Ada 3 alasan kenapa ghosting itu gampang dilakukan. Pertama, karena ghosting terasa lebih mudah daripada berhadapan. Mengatakan, aku nggak mau lanjut, itu berat. Adanya rasa takut menyakitkan, takut debat panjang. Jadi, jalan pintasnya adalah diam. Apalagi di era digital sekarang, tinggal tidak membalas dan masalah selesai untuk diri kita sendiri. Tapi kita lupa, masalah itu tidak selesai untuk orang di seberang sana. Kedua, karena budaya digital membuat kita terasa menganggap orang lain bisa diganti. Dulu kalau kehilangan teman, susah cari yang baru. Sekarang, swipe ke kanan, buka aplikasi baru, ada ratusan orang lain. Efeknya, kita mulai memperlakukan manusia seperti opsi di layar, gampang diabaikan, gampang diganti, padahal di balik layar ada orang dengan perasaan. Ketiga, karena kita takut konflik, tapi tidak takut meninggalkan luka. Banyak orang mengira diam adalah cara menghindari konflik, padahal diam itu sendiri adalah bentuk konflik yang tidak diselesaikan. Kita menghindari 5 menit percakapan, tidak nyaman, tapi menciptakan luka berminggu-minggu bagi orang lain. Tapi di sini letak masalahnya. Ghosting memang menyelamatkan kita dari ketidaknyamanan sesaat, tapi harganya adalah kepercayaan, empati, dan kedewasaan diri kita. Dan parahnya, kebiasaan ini jadi lingkaran, korban ghosting sering jadi pelaku di hubungan berikutnya. Karena berpikir seperti ini, toh semua orang juga begitu. Ada juga ghosting dalam pekerjaan, yang dimana luka yang sering dianggap wajar. Dari data Statistika Indonesia, 6 dari 10 pernah di-ghosting. Survei LinkedIn menunjukkan hampir 60% pencari kerja di Indonesia pernah di-ghosting oleh rekrutor, bahkan terjadi setelah proses pewawancara. Kenapa itu bisa terjadi? Pertama, ghosting di dunia kerja itu nyata dan merugikan. Pelamar yang ikut 3 tahap interview tiba-tiba tidak diberi kabar. HR yang janji, kami akan memberi kabar minggu depan. Tapi hilang tanpa jejak. Karyawan yang resign tanpa pamit, blokir atasan, dan hilang begitu saja. Semua ini adalah ghosting. Diam yang meninggalkan tanda tanya dan ketidakpastian. Di dunia kerja, waktu itu uang, waktu pelamar yang datang interview, waktu HR yang menyaring CV, waktu tim yang menunggu anggota baru. Ketika salah satu pihak menghilang tanpa kabar, itu bukan hanya tidak sopan, itu pemborosan sumber daya dan penghancuran kepercayaan. Bayangkan jika setiap orang merasa boleh menghilang tanpa kejelasan, maka dunia kerja akan jadi tempat yang penuh curiga dan tidak merasa aman secara psikolog. Ketiga, kenapa kita masih melakukannya? Karena rasa takut. Takut menyampaikan penolakan, takut konflik, takut dianggap jahat, atau karena merasa, ini cuman pelamar, bukan siapa-siapa. Padahal, profesionalitas bukan diukur saat semuanya lancar, tapi saat kita harus menyampaikan hal yang tidak enak. Studi mengatakan, dampaknya ghosting menunjukkan bahwa korban ghosting mengalami tingkat tekanan psikologis yang signifikan. Sering merasa bingung, rendah diri,
dipertanyakan kepantasannya, dan kurangnya rasa percaya diri. Oleh karena itu, ghosting itu kejam karena ia mengambil kejelasan dari orang lain, tapi kita masih melakukannya karena rasa takut, malas, dan merasa aman di balik layar. Kalau kita mau hubungan yang sehat, kita harus berani menggantikan diam dengan satu kalimat jujur, seperti aku nggak bisa lanjut, aku butuh waktu, aku merasa nggak cocok. Itu sakit, tapi jauh lebih manusiawi daripada diam selamanya. Begitupun dengan dunia kerja yang sehat dibangun dari komunikasi, bukan dari diam. Ghosting membuat kita merasa aman sesaat, tapi ia merusak reputasi dan budaya kerja dalam jangka panjang. Mari kita jadikan tempat kerja sebagai ruang di mana orang berani berbicara, bukan berani menghilang. Karena profesional bukan hanya soal skill, tapi juga soal tanggung jawab untuk memberi kejelasan. Sekian, demikian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.